Yo, hey guys, it's Mike, so let's go. Alright. Finally guys, Leclerc menang di Monaco. Yes. Ini belum sebulan Kers udah dua yang hilang guys ya, yaitu Lando now win. Sekarang Leclerc juga akhirnya menang di Monaco setelah apes mulu di Monaco ya. Jadi ya memang ini bukan kemenangan WDC atau apapun, tapi ini kemenangan yang levelnya tuh mirip-mirip lah sama WDC karena ini udah bertahun-tahun dinanti teman-teman ya, dan akhirnya kesampaian di hari ini Leclerc menang gitu ya, maksudnya di tahun ini gitu ya. So langsung aja kita akan bahas bareng-bareng, walaupun race-nya memang boring tapi ya ternyata ada beberapa hal yang bisa kita bahas teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ini dia obrolin race Monaco. Let's go. Ya, seperti yang kalian tahu kemarin balapannya 78 lap, itu ya bisa dibilang boring, terutama part di tengah-tengah lah ya. Boring, akhir-akhir pun itu kita deg-degannya karena Leclerc ada apa-apa nggak nih? Ada apa-apa nggak ya gitu kan? Gue yakin kalian semua walaupun bukan fansnya Leclerc pasti juga ada lah deg-degan dikit gitu guys ya. Terutama harusnya apalagi fans F1 in general ya, karena kalau fans F1 in general kayaknya kemarin juga berharap Leclerc bisa menang gitu. Karena ya khusus untuk Monaco aja ya ini guys ya, karena emang ya kalian udah tau lah yang tadi udah gue jelasin di awal juga kenapa kok ini kemenangan yang sangat penting banget gitu. Dan kemarin itu gue nontonnya telat teman-teman. Gue jujur kemarin tuh gue salah jam, kirain jam 9, ternyata yang jam 9 tuh kan kemarinnya ya, itu kualinya, race-nya jam 8, gue salah inget teman-teman ya. Jadi kemarin gue kebetulan gak lihat startnya, jadi pas gue nyalain stream dan nyalain Bein Sport itu udah tulisannya red flag dan mobilnya Oscar sama Leclerc lagi disorot. Jadi red flag barusan keluar, gue baru nonton tuh, jadi lap 1 pas banget. Lap 1 itu langsung red flag, kayaknya emang disuruh nungguin gua nonton teman-teman ya. Jadi gua kayak telat 10 menit gitu lah ya. 10 sampai 5 menit lah gua telat. Nggak sampai 10 menit, 5 menit lah. 5 menit gua telat gitu ya. Jadi ya ternyata red flag, dan gua lihat replaynya karena gua nggak nonton. Kenapa? Karena emang waktu itu juga langsung ada replaynya kan, karena kita juga masih belum tahu waktu red flag itu kenapa. Ternyata ya seperti yang kalian tahu, Haas tangling sama Red Bull ya. Ceko, ini kemarin kontroversi banget. Kita berdebat banget kemarin. Kalau kalian nonton nimbrung bareng gua, Nopal, Ilham, tentang siapa yang salah gitu ya. Karena emang ini unik banget teman-teman ya. Di satu sisi ini pasti nanti ada gambarnya nih, akan gue tunjukin juga. Kevin sama Ceko gitu ya. Gimana ya? Kalau dari kemarin, kalau argumen gua itu salah Kevin. Argumen kemarin salah Kevin karena ya ini karena maksudnya kita juga belum lihat gambaran besarnya ya, karena kita nggak lihat secara bisa di replay dan segala macam lah ya untuk ditelaah. Walaupun sekarang verdictnya dari race stewardnya itu adalah racing incident teman-teman ya, adalah racing incident. Jadi udah diputuskan sama stewardnya bahwa racing incident, karena ya mungkin baru lap 1 juga lah ya. Jadi nggak terlalu yang perlu diberatkan segala macam. Tapi kalau misalnya kita ambil istilahnya pelajaran dari kejadian ini, itu banyak yang bisa diambil teman-teman. Salah satunya dari POV-nya K-Max sih, emang sekilas emang kalau kemarin gue bilang tuh salahnya K-Max karena K-Max kan masih di belakang ya, masih di belakangnya si Perez. Tapi setelah gue lihat lagi dan gue diskusi juga sama Ilham tuh kan punya sertifikasi steward dari IMI teman-teman. Jadi mungkin dia lebih paham lah tentang mengenai kayak gini daripada gue gitu kan. Karena kalau gue kan menilainya dari apa yang gue lihat. Tapi kalau mungkin Ilham lebih ada insight lebih, dan gue paham kalau memang sebenarnya ini memang nggak pure juga salahnya Perez ya. Jadi istilahnya antara 50 masih 50-50, tapi menurut katanya Ilham memang lebih diberatkan ke Perez. Karena kalau argumen gue kemarin teman-teman itu, K-Max kan
di belakangnya Perez tuh. Kan gue bilang, harusnya ya salah K-Mac dong, harusnya K-Mac ngelepas gas aja, ya kan? Ngelepas gas aja aman tuh. Walaupun karena di belakang K-Mac juga kosong. Tapi ternyata ngelihatnya bukan kayak gitu teman-teman. Karena kan harusnya secara rules itu kan kita yang di belakang kalau misalnya belum side by side, kan ini mobilnya K-Mac kan kalau kalian lihat di foto ini masuknya paling cuma hampir setengah atau setengah lah ya. Setengah masuk ke mobilnya Perez. Nah, itu ternyata bukan diacukan kepada kondisi saat mau menyalip seperti ini. Biasa kan ada peraturan yang bilang, bro mobilnya kalau belum side by, kayak Lewis Hamilton sama Verstappen di Cops, itu kan Lewis Hamilton waktu mau masuk tuh, itu Lewis kan dapat penalti ya waktu itu ya. Nah itu karena posisinya mobilnya Lewis Hamilton masih belum masuk side by side, tapi di kondisinya tuh waktu di apex tuh ceritanya, waktu di apex ya kan, di apex dapat slipstream masuk kesenggol gitu kan. Nah ini kalau menurut Ilham ya sebagai yang punya sertifikasi steward, itu kondisinya si Perez itu waktu exit turn 1 itu pelan teman-teman ya, exit turn satunya pelan sehingga membuat Kevin Magnussen mendapatkan exit yang lebih bagus dari Perez, dan makanya Kevin Magnussen akhirnya bisa pelan-pelan nyalip yang namanya Sergio Perez. Nah sayangnya memang di corner ini bukan corner mungkin ya, mungkin masih lurusan itu ada kayak semacam king ya, ada apa ya, menyempit lah, lurusannya itu menyempit teman-teman ya. Jadi Pereznya pun nggak menutup Magnussen atau gimana, yang maksudnya yang nggak yang mepet banget nutup gitu nggak, tapi karena tracknya juga menyempit ya, jadi ya kesannya terkesan Pereznya nggak ngasih space ke Magnussen gitu ya. Memang nggak ngasih space sih, cuma di satu sisi Pereznya juga nggak belok kanan untuk mepetin K-Mac, yang dia lakukan cuma lurus gitu. Tapi karena tracknya menyempit, nah jadinya terhimpit ya kan mereka berdua gitu, dan crash ya kayak kemarin, dan apesnya lagi Hulkenberg kena gitu. Itu apes yang tingkat dewa sih Hulkenberg kayak kemarin ya, nggak ikut-ikutan kena juga gitu kan. Jadi kasihan banget untuk Hulkenberg. But ya, itu insight dari Ilham teman, dan make sense juga. Jadi kita nggak bisa nyalain, istilahnya nggak bisa nyalain K-Mac, walaupun tadi yang argumen gue ya, K-Mac belum side by side 100%, harusnya nggak ada hak untuk mendapatkan cornernya. Jadi yang harus berikan space ya Perez gitu ya. Jadi kata kuncinya kalau kata Ilham itu memberikan space yang cukup teman-teman ya, give enough space. Karena di poin di sini adalah K-Mac dapat allowance yang bagus untuk bisa menyalip Sergio Perez, tapi Pereznya gagal memberikan space. Terlepas dari dia sengaja atau tidak sengaja, ya harusnya nggak sengaja lah ya. Karena jalannya juga menyempit ya, jadi ya apes juga, racing incident juga. Mungkin Magnussen juga percaya sama Checo kalau Checo bakalan ngasih space. Kalau misalnya Magnussen tahu Checo bakalan nggak ke kiri, mungkin Magnussen bisa lepas gas ya. Tapi mungkin ya oportunis juga Magnussennya, kesempatan kapan lagi nih gue bisa overtake di Monaco gitu kan, ya udah digas aja sama dia, dan ya terjadilah crash. Jadi sekali lagi ini verdict dari stewardnya udah selesai, ini racing incident. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu disalah-salahkan. Ini kita cuma belajar aja, mungkin supaya kedepannya siapa tahu kalau kalian sim racing gitu kan, nah ini bisa jadiin kasus atau pelajaran buat kalian untuk selalu memberikan space ketika ada yang nyalip gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah mistakes, boleh defend, cuma mungkin karena ini lurusan belum saatnya untuk defend dulu ya. Belum saatnya defend. Kecuali kalau udah ada tikungan, nah itu kalian, karena kan kalau tikungan kan kondisinya ngerem lagi teman-teman ya. Kalau di sini kan masih gaspol, nggak ada tempat buat ngerem nih harusnya. That's why mungkin harusnya Perez ngasih space ya untuk Magnussen lewat. Karena kan belum saatnya ngerem. Kecuali corner ngerem itu boleh tuh nutup tuh defense gitu ya. Nah ini belum corner, jadinya harusnya memberikan space si
Perez. Tapi sekali lagi, racing incident ya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana, karena ya ini asik untuk dibahas teman-teman ya. Sekali lagi ini bukan cari salah yang benar, dan yang cari yang salah dan cari yang benar, tapi kita belajar aja untuk lebih paham lah ya untuk dalam hal kayak gini, karena ini asik banget, apalagi untuk pengetahuan kalian mungkin yang baru juga, karena kan insiden di F1 sekarang udah jarang teman-teman. Ini ada insiden kayak gini, kita bisa ambil pelajaran. Oke, itu tadi K-Mac dan Checo. Kita move on aja karena udah terlalu lama kita bahasnya. Pokoknya racing incident, kesimpulan dari Stewart F1 kemarin. Tapi tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana. Move on ke, nah ini guys ya. Kalau ini singkat aja sih, nggak perlu dipanjang-panjangin ya. Nggak perlu diperdebatkan, kalau ini semua udah setuju guys ya. Yang tolol siapa ini semuanya setuju guys. Yaitu adalah insiden 2 Alpine ya. Ini gue yakin kalian gak ada yang belain Ocon ya. Jadi pasti semuanya kalian setuju kalau ini salahnya Ocon guys ya. Ngapain dia dive di awal-awal ya. Ocon by the way udah minta maaf juga di Insta story teman-teman. Dia bilang, gue udah minta maaf ke tim dan semoga hari ini tim gue dapet poin. Dan untungnya kemarin Alpine poin guys ya, P10 guys, untung aja. Jadi untung Ocon gak membuat Gasly terhilang dari poin, atau bahkan worst case-nya Gasly DNF juga gitu ya. But ya untungnya Gasly poin. Tapi ya ini nggak perlu dibahas ya, Ocon nggak seharusnya dive di tempat kayak gitu di lap awal. Kalian bisa lihat di sini foto yang udah gue tampilkan ini ya. Kalian bisa lihat ini ada POV dari Alonso di belakangnya mereka berdua. Kayaknya ini Alonso apa Stroll ya? Stroll kayaknya ya. Stroll ya. Jadi POV-nya Stroll ngelihat Alpine berantem betumbuk gitu ya. Ngelihat nih Alpine tolol-tolol nih kayak dalam hati gitu kayaknya Stroll ya. Dan kalian bisa lihat ini Gasly udah nowhere to go juga teman-teman. Kalian bisa lihat ya di POV-nya Lance Stroll itu Gasly udah mepet kiri banget, udah nggak bisa kemana-mana juga. Dan Ocon-nya understeer of course karena dia dive teman-teman ya. Jadi dia nggak make the corner juga. Makanya akhirnya tangling sama bannya Gasly ya, dan ke slam gitu ya, kayak ke smackdown gitu mobilnya ya. Jadinya rusak mobilnya, dan kalian tahu sendiri gak bisa lanjut. Sayang banget ya, padahal red flag ya, gak perlu terburu-buru, padahal ada red flag. Ocon juga nafsu banget sumpah, udah tahu ini Monaco gitu kan, dia kayak gak mikir teammate-nya, padahal kan di depan itu teammate-nya sendiri teman-teman ya. Harusnya kan bisa mikir, oh yang penting kita dapat poin dulu, Alpine kan lagi jelek, jarang dapat poin gitu. Yang penting Gasly udah di depan P10, gua chill aja dulu, nanti nunggu kesempatan lain gitu. Enggak, dia pokoknya gua yang mau P10 gitu ya guys ya. Jadi oportunis gila banget nih. Ocon sih ngawur sih. Maksudnya nggak perlu balap antar teammate gitu kan. Teammate-nya udah di depan, ya udah. Berdoa mereka finish aman. Hoki-hoki mereka bisa naik satu bareng-bareng 9-10 gitu kan. Lagi di Monaco gitu. Jadi gue nggak paham. Ocon tuh nggak paham banget gue. Harusnya santai, chill gitu ya. Oke, jadi bahas lama ya Esteban Ocon ya. Tapi ya mostly soalnya itu aja sih di Monaco kemarin teman-teman ya. Insidennya Haas sama Checo, insidennya duo Alpine. Sisanya after that gak ada kejadian-kejadian menarik ya teman-teman ya. Kita selama balapan kemarin itu cuma bahas ini bakal pit gak ya? Ini bakal pit gak ya? Ternyata tidak lupa kalau misalnya red flag yang pertama itu udah pada pit ya, udah pada ganti ban. Sekali lagi mungkin banyak yang belum tahu juga, sering gua ketemuin di konten gua atau di nimbrung bareng itu bilang kenapa nggak soft sampai akhir aja, sampai finish. Nah, ini mungkin info buat kalian yang baru nonton F1 teman-teman, itu kalau F1 itu harus ada yang namanya mandatory atau kewajiban untuk mengganti jenis compound ban minimal 1 kali selama balapan. Jadi kalau startnya ban soft, finishnya harus pakai ban lain yang tidak soft. Kalau soft, pit stop soft lagi, tetap diskualifikasi, nggak boleh. Karena peraturannya harus beda jenis bannya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi harus ada
ganti ban, makanya harus ada pit stop. Nah, kemarin di Monaco, mungkin teman-teman yang nontonnya telat gitu, ngelihat kok nggak ada pit stop sama sekali kemarin. Berarti boleh dong nggak pakai pit stop. Nah, mungkin yang telat kemarin ada red flag di lap 1. Ketika red flag, mobil itu dibolehkan untuk ganti ban. Nah, pit stopnya waktu di red flag itu. Ketika contohnya kemarin Leclerc, Piastri, Sainz, Norris posisi 1, 2, 3, 4 itu start dengan ban medium. Ketika red flag, mereka ganti ke ban hard. Nah, udah ganti kan medium, ganti ke ban hard. Makanya mereka akhirnya jalan terus sampai finish teman-teman ya. Karena kewajiban untuk ganti bannya sudah dilakukan di red flag di lap 1. Nah, itu ya mungkin klarifikasi buat kalian yang tanya-tanya kok boleh nggak pit stop sama sekali. Mungkin buat kalian kemarin yang nontonnya telat mungkin ya. Kesannya ini kok nggak ada pit stopnya ya. Ya, karena itu pit stopnya lap 1 guys ya. Oke, itu penjelasannya. Dan mungkin gak usah lama-lama juga. Gue juga udah seneng banget Leclerc akhirnya memecahkan kutukannya sendiri ya setelah dia posting potong rambut sama mamanya di Instagram teman-teman. Jadi memang harus cukur rambut dulu untuk menghilangkan bala-bala guys ya. Itu biasanya kepercayaan Chinese ya. Ternyata mempan juga di Monaco guys ya. Terbukti ya. Terbukti 1-2 Leclerc ya. Oscar Piastri Leclerc by the way. Diadopsi. Jadi ya congratulations sekali lagi untuk Leclerc. Monaco kemarin ya of course nggak ada salip-salipan. Ada sih tapi salip-salipannya di belakang lah ya. Lance Stroll, Bottas sempat nyalip juga. Tapi ya segitu-segitu doang. Kemarin Lance Stroll sempat memberikan kita switchback di turn 1 juga. GG juga kalau kalian ingat. Mungkin gue gak ada gambarnya buat ngingetin aja. Tapi ya overall yang lainnya gak ada nggak ada salip-salipan lagi. Dan kemarin Mercedes dapat fastest lap juga. Lewis Hamilton di 14.1. Not bad untuk mobil yang katanya ampas ya. Lewis Hamilton akhirnya bisa fastest lap juga. Jadi not bad juga untuk Mercedes dapat 1 poin tambahan. But overall Ferrari bagus kemarin. Tapi menuju ke Kanada ini agak mulai sengit teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat mobil Ferrari dan McLaren ini 11-12 atau bahkan mungkin lebih kencengan McLaren sekarang bisa dibilang. Kemarin mungkin karena ketahan ya karena Monaco aja nggak bisa nyalip gitu ya. Mungkin kalau misalnya bayangin besok di Kanada, gua rasa sih Oscar Piastri possible banget buat menang teman-teman ya. Jadi ini Ferrari harus tetap hati-hati karena McLaren udah sangat-sangat kuat sekali teman-teman. Jadi jangan sampai salah arah dari McLaren-nya untuk dari Ferrari-nya untuk upgrade karena McLaren-nya udah bagus banget arahnya. Dan Red Bull kalau misalnya kayak gini terus performanya, mungkin Max Verstappen masih bisa World Champion mungkin, walaupun mungkin tipis. Tapi World Constructor Championnya akan ke Ferrari atau mungkin McLaren. Tapi McLaren sekarang masih agak jauh. Mungkin Ferrari sih temen-temen ya, yang paling possible so far. Ini baru lap ke-8, masih banyak lapnya, masih ada 16 race lagi teman-teman. Bukan lapnya ya, race-nya. Masih ada 16 race lagi. Jadi masih sangat-sangat banyak. Kita next 2 minggu lagi akan di Kanada. Jadi pantengin aja, tungguin akan seperti apa balapannya. But ya itu aja kemarin. Congratulations ya terakhir untuk William. Kemarin sebenarnya kita nggak bisa ngelihat performa mobil teman-teman. Kita nggak bisa bilang mobilnya ini kenceng, mobilnya ini enggak, karena ya kemarin Monaco kereta-keretaan doang gitu ya. Yang jelas semuanya balapan Monaco itu selalu diakhiri di qualifying teman-teman ya. Seperti yang kalian udah terbukti ya, P1 sampai P berapa? 10 ya bahkan ya. Monaco itu balapannya di qualifying guys ya, nggak ada perubahan sama sekali ya. Apalagi kemarin tuh yang bikin nggak ada perubahan karena apa? Nggak ada strategi pit stop guys ya. Sampai finish guys pit stopnya ya. Ferrari pinter juga ya. Dan kemarin yang gesek voucher hoki bukan main adalah Carlos Sainz ya. Carlos Sainz kemarin puncture, harusnya Carlos Sainz itu DNF tuh guys ya. Tapi terselamatkan oleh red flag-nya Checo dan Magnussen. Dan akhirnya bisa lanjutnya di posisi balik ke posisi 3 guys ya. Itu ya bagi sebagian orang bilang nggak fair, tapi bro di Australia tahun sebelumnya juga pernah Carlos Sainz nyenggol Alonsonya udah di belakang tapi red flag
di restart Alonso-nya juga balik ke depan. Jadi udah pernah kejadian dan race directornya konsisten dibikin sama gitu ya. Jadi salut buat race directornya, nggak apa-apa, konsisten, nggak berubah-berubah ya. Itu kalau Carlos Sainz disuruh start di belakang, gue protes sih, karena kemarin di Australia Alonso lu kedepanin gitu kan. Nah ternyata enggak, ternyata race directornya konsisten, Carlos Sainz tetap dibalikin ke P3 guys. Jadi bagus buat race directornya, mantap. Dan ya itu aja, supaya nggak terlalu lama videonya, silakan tinggalkan komen di bawah tentang race kemarin gimana, dan mungkin pendapat kalian tentang crash-crashnya yang sangat-sangat kontroversial. But ya, kita akan ketemu lagi pembahasan yang lebih seru nanti di podcast Turning Point. Oke? Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, subscribe. Tungguin video-video gua berikutnya karena akan F1 24 di minggu ini teman-teman. Jadi habis ini kayaknya F1 23 akan sudah lengser. Sorry banget mungkin kalau gua nggak namatin my teamnya, tapi karena udah geser ke F1 24 ya. But ya, itu aja dari gua hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu gua ke 100.000 subs. And I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling racing. Gasih coy.